Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pecinta Safrial TV ya saya hormati. Kita jumpa lagi. Kali ini dalam konten tunjuk ajar drama Turki. Kepada mahasiswa yang sedang mengikuti perkuliahan drama Turki, saya ucapkan selamat mengikuti. Anda cermati apa yang saya katakan sampai akhir video ini supaya tidak salah paham. Tapi sebelum kita berbicara lebih lanjut, sebagai umat yang beragama, kita harus selalu berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, sesuai dengan kepercayaan dan agama kita masing-masing. Karena tanpa kekuasaan dan yang Maha Rahman dan Maha Rahim memberikan kita hidayah, rezeki, kita tidak dapat melaksanakan perkuliahan ini. Oleh karena itu, kita selalu menundukkan kepala, berserah diri, dan mengakui atas kelemahan kita kepada Yang Maha Esa. Selawat dan salam kita aturkan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai pemimpin umat. Ia memiliki sifat sidik, amanah, tabligh, fatonah. Kita semua sebaiknya mengikuti sifat beliau. Di samping itu, sebagai utusan Allah yang menyebarkan agama dan menyampaikan wahyu Allah, beliau punya satu misi yang besar. Nampaknya mudah, namun sampai sekarang persoalan itu belum juga selesai dan harus secara berkelanjutan kita saling berkesinambungan ikut membantu perjuangan beliau, yaitu menyempurnakan akhlak manusia. Menyempurnakan akhlak manusia itu kita mulai dari diri kita sendiri. Lingkungan atau keluarga, kerabat, bahkan lebih luas lagi masyarakat. Apalagi kalau kita memegang tampuk kekuasaan yang bisa membuat kebijakan untuk penyempurnaan akhlak manusia. Baik saudara-saudara sekalian, kalau pada konten-konten sebelumnya Anda sudah mulai berlatih bermain peran, menggantikan peran orang lain, lalu Anda membuat video satu babak, membuat konten secara natural, video 2 babak, bahkan terakhir pada konten video 3 babak. Meskipun belum semuanya yang menyelesaikan tugas, mungkin karena kesibukan kita sulit mengontrol, mungkin saja karena paket habis, atau sedang hobinya bermalas-malasan.
Tapi memang aneh kalau dulu ada istilah masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Bahkan ada anekdot supaya tidak keluar telinga kiri, tutup telinga kiri. Jadi cukup telinga kanan aja terbuka. Tapi ini mungkin telinga tidak berfungsi, justru di fungsi itu adalah mulut. Tapi apa daya? Mulut pakai masker. Ya, inilah akibatnya. Tidak semua orang yang serius mendengar apa yang saya sampaikan. Ya mudah-mudahan Anda bisa melihat konten itu dengan baik. Lalu ada yang tidak jelas bisa dipertanyakan ke saya. Kita boleh tidak sependapat. Bisa saja. Tapi sekali lagi saya katakan, ini cara saya mengalihkan perkuliahan dramaturgi dengan inovasi pembelajaran dalam suasana perkuliahan daring ini. Saudara-saudara sekalian, kalau pada sebelumnya kita sebagai pemain, berarti kita punya pengalaman tentang kelebihan dan kekurangan, pengetahuan kita, meskipun dalam jangka waktu yang tidak terlalu lama, sampai konten kita yang ketujuh. Kali ini kita mulai meningkat lagi status kita. Anda tidak saya harapkan lagi sebagai pemain, tapi Anda orang yang mengatur pemain. Dari mana mulai mengaturnya? Yang pertama sekali mengatur cerita yang akan dilakukan oleh pemain. Menulis skenario cerita. Dan skenario yang saya masukkan tidak harus secara profesional. Skenario yang sederhana saja. Supaya tidak lupa ide-ide cerita yang ada di kepala Anda. Sederhana saja. Garis-garis besarnya saja. Lebih baik kalau Anda juga membuat dalam skenario itu adegan per adegan ada dialog. Seperti naskah drama. Bagus. Berarti ada kemajuan. Tapi kalau tidak, cukup ide-ide saja. Adegan per adegan. Siapa yang bicara, apa yang dibicarakannya, bagaimana bahasa yang digunakan. Nah, pada kali ini kita mulai masuk membuat film pendek. Saya katakan film pendek karena kita gunakan video. Film pendek dengan durasi 30 menit. Dengan durasi 30 menit. Oleh karena itu kalau Anda membuat naskah skenario, Anda sudah memperkirakan bahwa itu berlangsung 30 menit. Saya ingatkan ya, 30 menit. Nah, itu satu. Yang kedua, bisa jadi berurutan, seperti yang saya katakan, bisa jadi tidak. Langkah-langkah yang harus Anda tempuh, Anda observasi dari ide cerita yang belum Anda tulis di naskah, kira-kira settingnya ini di mana. Pilihlah lokasi tempat Anda membuat rekaman video. Pertimbangan untuk memilih tempat itu, pertama, sesuai dengan cerita yang ingin Anda buat. Yang kedua, lokasinya mudah dijangkau. Baik itu indoor maupun outdoor, mudah dijangkau. Yang ketiga, dapat
memperkuat terjadinya adegan yang bahagian terkecil daripada film. Yang keempat, lokasi itu mudah digunakan. Tidak perlu ada perizinan. Yang kelima, lokasinya tidak banyak gangguan yang bisa merepotkan Anda ketika membuat video. Jadi ada ide cerita, sudah menghayalkan cerita, Anda mengobservasi, oh ini lokasinya di sini. Pilihlah lokasi-lokasi, jangan sampai satu lokasi, pilih alternatif. Mungkin di kosan misalnya. Wah, kurang menarik di kosan, bagus di rumah. Dipilih di rumah atau di kosan. Atau di kosan juga, tapi di kosan teman, lokasinya lebih bagus misalnya, dan sebagainya. Itu yang harus Anda pilih. Berikutnya, ide ini wujudkan dalam bentuk teks. Saya tidak mengatakan mengejar Anda membentuk naskah yang real, tapi dalam bentuk teks saja. Boleh dalam garis besar ide-ide yang menggambarkan alur cerita. Gagasan itu paling tidak bisa mencerminkan berapa orang yang diperlukan sebagai pelaku, pemain. Itu yang diperlukan. Yang kedua, bagaimana alur cerita dibuat? Di mana letak proposisi? Di mana letak komplikasinya? Di mana letak klimaksnya? Di mana letak peleraiannya? Kalau kita ikuti alur dari bahagian cerita. Saudara-saudara kalian, langkah ketiga, Anda mencari pemain. Pemain yang Anda pilih, yang pertama, bisa bekerja sama. Itu yang pertama. Yang kedua, dia punya waktu ketika Anda perlukan untuk membuat video. Ketiga, pemain ini mudah diarahkan. Jangan Anda cari pemain yang tidak mudah diarahkan, yang pintar sendiri. Nanti Anda akan stres karena tidak sesuai dengan apa yang ada dalam pikiran Anda. Itu harus Anda cari pemain. Bukan soal cantik tidaknya, tapi dia bisa diarahkan, membangun karakternya sebagai figur yang akan kita tampilkan. Mungkin figur utama, mungkin figur pendukung. Kemudian Anda mulai membuat schedule kerja. Schedule kerja itu sesuai disiplin, bisa saja tidak berurutan. Yang penting Anda tahu mana yang dulu, mana yang di belakang nanti. Katakanlah ada cerita Anda itu 4 babak. Lalu babak pertama, siapa yang muncul? Ini babak yang pertama ini kategorinya pada konflik kah, pada peleraian kah, terserah Anda. Atau preposisi. Datar saja. Perkenalan.
Nah, ini yang harus diatur. Kemudian setiap babak tentu ada adegan. Dan adegan itu juga sama dengan babak, Anda bisa mengambil gambarnya dalam keadaan tidak teratur. Maksudnya tidak harus berurut. Nah, adegannya apa saja? Ada berapa adegan dalam satu babak itu? Karena satu babak itu dia ada kumpulan adegan-adegan menjadi satu cerita. Satu babak ada satu ide cerita disampaikan. Jadi mulai dari pengaturan siapa dulu masuk, ya, atau sudah ada berada di sana, seterusnya dari awal sampai akhir babak. Berikutnya, Anda harus memikirkan kostum atau properti lainnya yang mendukung. Saya beri contoh. Misalnya Anda buat adegan, ada tukang jamu pakai sepeda. Anda tentu berpikir, ceritanya tukang jamu nih pakai sepeda. Ya, sepedanya dengan peralatan jamunya Anda sudah bayangkan sebagai properti. Lalu pakai tukang jamu. Mayoritas tukang jamu itu jamu gendong. Sekarang bukan jamu gendong lagi, karena sudah punya gunakan transportasi, sepeda, Honda. Pakaiannya, mau konsepnya pakainya itu terpola mencerminkan budaya, ya kita mau bayangkan penjual jamu gendong itu pakai kebaya. Tapi kalau tidak bebas, ya kita bisa amati. Oleh karena itu perlu observasi. Perlu Anda mengobservasi lokasi, mengobservasi karakter-karakter orang, mengobservasi properti, mengobservasi kostum atau pakaian orang. Itu perlu Anda lakukan supaya cerita Anda itu hidup. Supaya cerita Anda itu hidup. Saudara sekalian, berkaitan dengan pengambilan gambar, Anda ini sutradara, tanda kutip, yang akan mengatur cerita. Tentu ada beberapa teman yang kita katakanlah sementara kru sederhana. Apakah Anda merangkap sebagai kameramennya yang memvideokan, atau Anda cukup mengaturnya saudara aja? Yang memvideokan itu orangnya lain. Jadi kalau ada yang videokan, ada yang sutradaranya, berbeda minimal 2 orang. Itu minimal 2 orang. Jadi sutradara melengkaplah sebagai orang persiapkan properti dan sebagainya. Lalu pengambilan gambar, sisi pengambilan gambar. Apakah kita menggunakan kamera itu tetap saja, atau ada kamera yang berjalan? Kita ambil seperti kita ini sekarang, ambil close up atau ambil yang lebih jauh lagi. Itu ada kamera yang bergerak, berjalan. Walaupun kita kamera HP. Walaupun itu kamera HP. Karena apa? Ya kita kan tidak mungkin selalu stagnan saja. Bisa saja kita mengambil hanya ketika dialog separuh seperti sekarang ini. Satu. Yang kedua, mungkin saja kita menyorotnya dari samping. Tidak harus dari depan saja. Ya kamera depan sudah standby, tapi ada yang dari samping. Gitu. Karena ada pengambilan gambar itu terkadang ambil dekat, perlu Anda perhatikan. Pengambilan gambar yang mempengaruhi muka, raut wajah. Sebaiknya kita menggunakan makeup artis. Tidak berlebihan, hanya untuk mengatasi akibat dari pencahayaan dari kamera. Seperti saya sekarang ini. Saya tidak menggunakan makeup.
Karena natural kelihatannya pucat karena pengaruh dari cahaya lampu yang memancar ke muka saya. Kalau saya poles sedikit dengan makeup, mungkin akan beda warna wajah saya. Tidak seperti orang lagi sakit. Alhamdulillah, saya ini dalam keadaan sehat. Alhamdulillah. Nah, setelah itu saudara sekalian, Anda sudah punya ide cerita, sebenarnya Anda observasi lokasinya, Anda sudah tahu adegan per adegan, tentulah Anda tahu berapa Anda perlu pemain. Berapa Anda perlu pemain? 3 kah? 4 kah? 5 kah? Sesuai dengan ide cerita. Apakah ide cerita itu bicara tentang sosial, persoalan religius, persoalan percintaan, romantika percintaan, dan sebagainya? Ya, Anda yang menentukan. Anda yang menentukan. Begitu juga masalah dialog. Siapa yang banyak dialognya? Tentu kita berharap ada pemain utama yang punya kekuatan dalam berakting. Dan dia sentral ceritanya, penggerak cerita. Ini yang harus Anda pikirkan. Langkah berikutnya sedapat mungkin kalau itu sudah ada, Anda sudah dapat ide cerita, lokasi, pemain, dan sebagainya seperti kita katakan tadi. Alangkah baiknya Anda melakukan pertemuan, meeting. Karena Anda akan mengambil gambar. Semua pemain harus tahu dia ceritanya tentang apa. Untuk langkah kali ini, saya tidak membebankan Anda menulis naskah yang harus dihafal oleh pemain. Anda harus bebaskan pemain atau kurangi beban pemain dari penghafalan naskah. Jadi ketika meeting itu saja Anda beritahu tentang cerita. Kalau ingin Anda melihat kemampuan dia berbicara, persilahkan dia berdialog. Persilahkan. Nanti dapat dialog itulah Anda sempurnakan. Silakan. Oleh karena itu, setelah meeting ada kita, sedapat mungkin ada latihan. Percobaan sebelum kita ambil gambar. Mungkin sekali, mungkin 2 kali. Kalau sudah ready, sudah siap, baru kita ambil gambar. Misalnya ada tokoh 2 dialog. Dilatih, apa dialognya? Siapa yang bicara dulu? Anda sebagai sutradara memperhatikan dialog yang keluar dari mulutnya. Tuturannya benar atau tidak? Kalau tidak benar, Anda perbaiki. Ulang lagi. Itu pada dialog. Lalu apa lagi? Lihat karakter wajah. Menjadi satu kesatuan enggak? Antara satu pemain dengan pemain yang lain. Apalagi harus Anda perhatikan? Kamera pengambilan. Dari sisi mana bisa layak diambil? Depan, samping, kiri, samping kanan. Jadi boleh kita gunakan, kita rekam. Direkam, yang kameramen, baru dilihat. Dan sesi latihan. Jadi ada bahan untuk proses perbaikan sebelum barangnya jadi, sebelum rekaman itu jadi. Saudara-saudara sekalian, nah barulah kita menentukan. Karena ini tanpa naskah, kalau merepotkan Anda untuk tidak berurutan pengambilan gambar, ya alangkah baiknya Anda ikuti jalur cerita.
Mulai dari babak pertama, adegan kedua, adegan ketiga, selesai satu babak, bergeser ke tempat lain, settingnya, mulai lagi adegan pertama, kedua, ketiga, keempat, satu babak. Dan seterusnya. Nah, saya berharap supaya tidak terjadi persoalan-persoalan teknis, hasil pengambilan gambar Anda itu rusak, alangkah baiknya masa jeda ketika mengambil gambar babak pertama, babak kedua, babak pertama ini dengan beberapa adegan yang kemungkinan Anda shoot terputus-putus, ini Anda rangkai dulu, simpan di memori. Langsung babak kedua, adegan-adegan di shot lagi, simpan ke memori. Jadi kalau misalnya ada 4-5 adegan, 4-5 babak, seperti satu babak itu mungkin ada shot sampai 10-20 shooting, Anda shot, Anda tinggal bagian-bagian babak saja menyambung yang terakhir. Itu langkah. Saudara sekalian, karena ini mulai membuat film pendek, tidak hanya di teks aja, di layar kamera Anda, seperti Anda buat opening, Anda buat judul filmnya apa, sutranya siapa, kameramennya siapa, pemainnya siapa. Jadi data-data publikasi film itu sudah Anda tayangkan sebelum cerita. Kalau memang cerita itu perlu prolog, kenapa tidak? Anda bisa menggunakan prolog. Mungkin berupa teks berjalan. Begitu juga di epilog nanti. Silakan. Dan itu kelengkapannya. Jadi boleh gunakan dengan teks berjalan atau teks pakai narasi. Dan jangan lupa di konten Anda kali ini, Anda sudah membuat poster dari film Anda. Jadi ada judul, ada posternya. Poster itu bisa berupa dari beberapa pemain yang Anda foto, Anda rangkai, Anda edit dengan judul pemain dan sutradara siapa. Hanya 30 menit. Ingat, ini pertemuan ke-8. Dalam kondisi normal, dalam aturannya, pertemuan ke-8 ini adalah untuk tengah semester evaluasi. Nah, bentuk evaluasi yang kita lakukan kali ini, dari mulai bermain peran pertama, 2, 3, 4 adalah membuat film pendek. Hanya 30 menit. Anda silahkan menatanya. Dari punya ide, gagasan, wujudkanlah jadi gambar, jadi video. Mudah-mudahan film Anda salah satu film yang menarik dan digemari oleh orang lain. Dan bukan tidak mungkin, kalau misalnya itu layak, secara teknis juga Anda sudah merapikannya, ikut dalam Festival Film Pendek tahun 2021. Banyak sekali tempat-tempat untuk ikut Festival Film Pendek. Terima kasih, selamat bekerja, dan kita sudah di separuh jalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.